Jus, Universitas Pemalang. Untuk memenuhi tugas akuntansi, manajemen yang diampu oleh Ibu Indawati. Di pertemuan 21 ini kami akan membahas materi tentang masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Fauzal Ardiansyah. Para sekali, saya dengan Untuk materinya kita langsung dibacakan oleh para dilan. Oke, pada slide pertama yaitu abstrak, di mana pada bagian abstrak ini kita akan menjelaskan bahwa di dalam presentasi ini terdapat peranan strategis akuntansi manajemen dalam perusahaan multinasional atau MNC dan tantangan pengendaliannya di pasar global yang cukup dinamis. Fokus utamanya di sini mencakup 3 area kritis. Yang pertama, resiko nilai tukar yang diatasi melalui keputusan hedging. Yang kedua, penetapan harga transfer yang diatasi melalui keputusan tujuan kinerja manajerial dan juga optimalisasi pajak yang harus diseimbangkan. Serta yang ketiga, pengukuran kinerja divisi desentralisasi yang dipersulit oleh perbedaan kondisi politik, ekonomi, dan juga tingkat inflasi yang ada di antar negara. Ketiga isu ini menegaskan pentingnya adaptasi akuntan manajemen terhadap standar internasional untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Oke, selanjutnya beralih ke slide berikutnya, yaitu di mana ada peranan akuntansi manajemen pada dunia internasional, yang dimana akuntansi manajemen ini sangat berperan penting di dalam mengelola masalah terkait dengan keuangan ataupun bisnis tingkat internasional. Akuntansi manajemen pun juga harus selalu belajar dan mengikuti perkembangan yang ada di zaman saat ini. Tugas utama dari akuntan manajemen sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang relevan bagi para pihak manajemen untuk pengambilan keputusan yang relevan bagi perusahaan, di mana keputusan ini harus mengandalkan tingkat strategis yang cukup baik, dan di mana seorang akuntan manajemen pun juga harus memahami standar akuntansi internasional di berbagai negara, di mana tempat perusahaannya berdiri dan juga beroperasi. Terus, selanjutnya, tantangan utama yang harus dihadapi oleh akuntan manajemen di tingkat internasional ini adalah terkait adanya ketidakjelasan dan juga perubahan terus-menerus di dalam bisnis global. Lalu selanjutnya di slide berikutnya, di mana yang kita tahu bahwa pengertian dari perusahaan multinasional itu beragam pengertiannya. Kita ambil dari beberapa ahli. Menurut Hadi Hamdi di tahun 2017, di mana beliau mengartikan perusahaan multinasional sebagai kelompok perusahaan yang memiliki kendali operasi di berbagai negara dengan pandangan global dan juga geosentris. Yang kedua, menurut Lutans dan kawan-kawan di tahun 2017 juga, di mana beliau mengartikan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis internasional dengan lokasi produksi di berbagai negara, di mana cabang luar negeri dikontrol oleh perusahaan induk. Struktur dan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional beragam jenisnya. Terdapat 4 struktur dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional di dunia global. Yang pertama, struktur perusahaan multinasional biasanya lebih kompleks dibandingkan perusahaan domestik. Yang kedua, biasanya sangat bersifat desentralisasi namun tetap dikendalikan oleh perusahaan induk. Yang ketiga, semua kegiatan operasional di perusahaan multinasional tersebut harus dipertimbangkan oleh sistem hukum dan juga regulasi dari tiap negara. Yang keempat, bentuk keterlibatan dari perusahaan ini dapat berupa ekspor dan impor, anak perusahaan, ataupun joint venture. Baik Sobat Edukasi, tentunya kalian penasaran ingin tahu ciri-ciri dari perusahaan multinasional itu seperti apa? Nah, kami di sini akan memberitahu bahwa terdapat poin-poin penting yang menjadi ciri-ciri dari perusahaan multinasional. Yang pertama, tentu perusahaan tersebut akan membentuk cabang-cabang di luar negeri. Yang kedua, terdapat visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa yang bisa digunakan oleh masyarakat secara global atau mendunia. Yang ketiga, lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, terutama di bidang manufaktur. Yang keempat, menempatkan cabang pada negara-negara yang maju, di mana operasionalnya masih di bawah pengawasan perusahaan induk tentunya. Dan yang kelima, terlibat di dalam perdagangan internasional, baik impor bahan baku ataupun ekspor produk jadi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Tahap awal operasi internasional biasanya dimulai dengan kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui kegiatan ekspor-impor ini, perusahaan dapat mengenal pasar global dan memahami berbagai tantangan di lintas negara. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan impor. Kegiatan impor merupakan kegiatan membeli produk ataupun bahan baku dari luar negeri untuk kegiatan proses produksi. Namun dalam kegiatan impor ini, perusahaan tuh biasanya akan dikenakan oleh pajak impor ataupun ongkos angkut masuk atau yang biasa dikenal dengan freight in. Tarif impor dapat meningkatkan kompleksitas dan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan yang berupaya mengurangi beban tarif dengan mengatur jumlah bahan yang akan diimpor atau mencari alternatif lainnya. Selanjutnya, zona perdagangan luar negeri atau free trade zone merupakan area khusus di suatu negara di mana barang-barang ini dapat dimodifikasi, diperbaiki, dirakit, disimpan serta diproses tanpa langsung dikenakan bea masuk ataupun pajak impor hingga barang-barang tersebut keluar dari zona tersebut dan dijual di pasar domestik. Free trade zone ini memiliki keuntungan utama. Yang pertama, barang yang tidak memenuhi standar dapat dimodifikasi agar sesuai tanpa denda. Artinya perusahaan dapat memodifikasi atau menyesuaikan produk-produk yang belum memenuhi standar kualitas tanpa dikenakan denda ataupun bea tambahan. Hal ini membuat perusahaan tuh menjadi lebih hemat tanpa ada biaya tambahan. Lalu yang kedua, komponen bertarif tinggi dapat dirakit menjadi produk akhir dengan tarif yang lebih rendah. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, di mana mereka mengimpor bahan baku yang memiliki tarif tinggi, lalu diproses dan dikeluarkan menjadi produk akhir yang memiliki tarif lebih rendah. Dan free trade zone ini juga memiliki manfaat tambahan. Yang pertama, penundaan pembayaran bea masuk. Perusahaan tidak perlu membayar langsung bea masuk saat barang tiba di zona ini, melainkan baru membayarnya saat barang ataupun produk sudah diedarkan di pasar domestik. Dan manfaat tambahan yang kedua, tidak ada bea masuk untuk bahan cacat atau yang belum diproses. Bahan yang rusak atau tidak digunakan itu tidak dikenai bea masuk, sehingga perusahaan dapat menghindari biaya tambahan untuk produk-produk yang tidak memiliki nilai jual. Kegiatan perdagangan internasional selanjutnya yaitu kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan menjual produk ke luar negeri. Tantangan yang harus dihadapi oleh beberapa perusahaan dalam kegiatan ini yaitu perbedaan peraturan impor, tarif, dan juga standar produk di negara-negara tujuannya. Maka solusi untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan bekerja sama dengan distributor lokal yang sudah berpengalaman untuk merancang strategi pemasaran serta kepatuhan hukum di negara tujuannya. Lalu yang ketiga ada joint venture, merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan lokal dan asing, di mana para investor menjadi bagian kepemilikan penuh di perusahaan ini. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika peraturan suatu negara melarang kepemilikan penuh oleh investor asing. Contohnya seperti di Tiongkok. Perusahaan multinasional harus bermitra dengan perusahaan lokal untuk dapat beroperasi. Nah, joint venture ini membantu perusahaan mengakses pasar baru, berbagi risiko, serta memahami budaya dan regulasi lokal. Kegiatan selanjutnya yaitu fakta perdagangan dan tarif. Perjanjian perdagangan internasional seperti NAFTA, North American Free Trade Agreement, berperan penting dalam menurunkan tarif antar negara anggotanya, sehingga dapat mendorong arus perdagangan yang lebih efisien dan kompetitif.
Namun untuk memanfaatkan potongan tarif tersebut, perusahaan harus memiliki Certificate of Origin atau sertifikat asal barang yang membuktikan bahwa produk tersebut berasal dari negara anggota perjanjian. Namun penting untuk diketahui juga bahwa sanksi atas ketidakpatuhan terhadap aturan bea cukai ini sangat berat. Oleh karena itu, akuntan manajemen memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan kepatuhan bea cukai ini dapat terpenuhi serta menerapkan pengendalian internal yang kuat agar perusahaan terhindar dari denda ataupun sanksi hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai tukar mata uang asing. Akuntan manajemen memiliki peran penting dalam manajemen risiko mata uang atau currency risk management karena fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi laba dan arus kas perusahaan. Risiko mata uang asing terdapat beberapa jenis. Yang pertama, risiko transaksi. Terjadi ketika perubahan kurs mempengaruhi pembayaran di masa depan, seperti pembayaran kepada supplier luar negeri. Lalu yang kedua, risiko ekonomi. Terjadi ketika perubahan kurs mengubah arus kas jangka panjang ataupun daya saing perusahaan. Lalu yang terakhir, risiko translasi. Terjadi ketika perubahan kurs mempengaruhi laporan konsolidasi, terutama bagi perusahaan multinasional. Beberapa istilah penting yang ada pada nilai tukar mata uang asing. 1. Spot rate atau kurs spot merupakan kurs tukar saat ini untuk transaksi tunai. Yang kedua, apresiasi mata uang, currency appreciation, merupakan nilai mata uang naik. Yang ketiga, depresiasi mata uang atau currency depreciation, merupakan kondisi di mana nilai mata uang turun. Yang keempat, exchange gain atau loss, keuntungan atau kerugian kurs tukar, merupakan kondisi di mana terjadi keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs. Selanjutnya, risiko nilai tukar dan hedging. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing menjadi resiko utama dalam bisnis internasional yang dapat mengganggu pendapatan dan profitabilitas. Hedging dengan instrumen derivatif atau forward swaps, futures, options digunakan untuk mengurangi resiko tersebut dengan melindungi nilai aset, kewajiban dan transaksi besar. Desentralisasi di perusahaan multinasional menerapkan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada divisi asing dan juga memudahkan penguasaan dari pusat di negara asal. Hal ini membantu operasional efisien di berbagai lokasi geografis. Pengukuran kinerja perusahaan multinasional, evaluasi manajer dan divisi dilakukan terpisah, mempertimbangkan faktor ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan yang berbeda di setiap negara. ROI dan laba bersih seringkali kurang relevan untuk evaluasi kinerja karena pengaruh harga transfer dan kondisi pasar berbeda. Penetapan harga transfer di MNC bertujuan mengevaluasi kinerja dan mengoptimalkan pajak penghasilan. Konflik muncul antara divisi penjual yang ingin harga tinggi dan divisi pembeli yang ingin harga rendah. Harga transfer juga dapat dipilih untuk memindahkan beban pajak antar negara dengan tarif berbeda. Tantangan perbandingan di kinerja sulit membandingkan kinerja manajer divisi lintas negara karena divisi di negara berbeda menghadapi kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Tingkat inflasi yang berbeda harus mempertimbangkan ketidakkonsistenan laporan internal dan menunjukkan perbandingan kondisi domestik juga lebih kompleks. Untuk penetapan harga transfer dalam perusahaan multinasional, harga transfer harus mencapai 2 sasaran utama. Yang pertama, tujuan evaluasi kinerja setiap divisi dievaluasi berdasarkan laba bersih pengembalian atas investasi atau ROI. Yang kedua, tujuan pajak penghasilan. Jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, harga transfer dapat ditetapkan tanpa pertimbangan pajak. Namun, dalam praktik MNC sering menggunakan strategi memindahkan biaya ke negara dengan tarif pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah. Etika dalam lingkungan internasional. Etika internasional mencakup prinsip penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kepatuhan hukum internasional, kerjasama global, kewajiban kemanusiaan, tanggung jawab lingkungan, dan prinsip non-agresif. Penerapan prinsip ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis global yang adil, aman, dan berkelanjutan.